Kita ke informasi selanjutnya. Naskah kuno atau manuskrip adalah harta warisan tak ternilai bagi peradaban manusia. Namun di Aceh, naskah kuno nyaris tak ada yang memperhatikan selain yang tersisa di museum. Guna menyelamatkan naskah-naskah kuno, Tim Pelestarian Pusat Reservasi Perpustakaan Nasional melakukan upaya penyelamatan dengan merestorasi dan memperbaiki tampilan fisik naskah. Tim Pelestarian Pusat Preservasi Naskah Kuno dan Alih Media Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan perawatan manuskrip kuno di kediaman Tarmizi, seorang kolektor manuskrip dan pemerhati cagar budaya di Banda Aceh. Di ruang tamu yang sempit, naskah-naskah dari abad ke-16 hingga ke-18 Masehi berserak pada meja ukuran 3x2 meter. Beberapa orang sedang sibuk memperbaiki kitab-kitab lama agar tak usang dimakan waktu. Naskah yang disimpan beragam, seperti ilmu tasawuf, astronomi, psikologi, dan pengobatan tradisional, sejarah, tauhid, hingga hukum fikih Islam. Tim Perpusnas RI, Leni Sudiarti, mengatakan pihaknya menargetkan bisa memperbaiki sebanyak 100 naskah, agar bisa diperlihatkan dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan kerusakan yang ada pada koleksi Bapak Tarmizi, maka kita lihat di sana ada kerusakan yang berupa lubang-lubang, robek, terus ada sebagian jamur, kemudian juga ada yang kerusakan lainnya. Dari situlah kita putuskan untuk melakukan tindakan perbaikan fisik. Tarmizi adalah salah satu kolektor naskah kuno di Aceh yang berusaha menyelamatkan naskah-naskah kuno yang luput dari perhatian. Naskah tersebut disimpan di rumahnya, sedikitnya ada 580 naskah kuno yang dikumpulkannya sejak tahun 1995. Nah, sejak itu saya mengumpulkan manuskrip dari 95 sampai 2004. 2004 banyak yang hilang manuskrip akibat bencana alam. Jadi banyak yang hilang. Jadi yang selebihnya ada yang saya simpan di luar daripada rumah kita sendiri. Kemudian ada yang saya tempatkan di tempat lain untuk kebutuhan pameran-pameran di dunia Melayu Islam ini, termasuk Brunei Darussalam. Ia berharap pemerintah dapat membantu melestarikan manuskrip dengan mendukung apa yang dilakukannya sekarang, yaitu proses untuk digitalisasi dan mengkaji kembali naskah untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Despriani Zamzami melaporkan dari kota Banda Aceh. Masya Allah, saya jadi ingat cerita para sahabat Rasul nih yang sewaktu itu mengumpulkan dan mencatat firman Allah untuk dijadikan kitab suci Al-Quran. Nah Ustaz bisa gak ceritakan sedikit pada saat itu bagaimana para sahabat Rasul menyusun Al-Quran? Ya Mbak Sheila, kita layak apresiasi ya terhadap mereka yang ingin menjaga, memelihara warisan ilmunya para ulama. Karena tanpa ada manuskrip ini, maka kita tidak mengerti ilmunya para ulama. Itulah khazanah kekayaan dan kebanggaan kita. Di masa sahabat Rasulullah SAW, memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan agar seluruh catatan sahabat, mereka mencatat Quran itu di berbagai pelepah kurma, tulang binatang, di dedaunan. Maka tentu dikhawatirkan ini akan rusak, akan punah. Maka Umar saat itu mengusulkan kepada Sa'ad Abu Bakar, ya Abu Bakar, alangkah baiknya kalau kita mengumpulkan, ya, memelihara semua catatan para sahabat tentang Al-Quran ini di satu dokumen yang terjaga, terpelihara. Awalnya Abu Bakar tidak setuju. Maka dengan berbagai pertimbangan, musyawarah dengan para sahabat, mereka menyepakati kalau demikian semua ya pencatat wahyu dipanggil. Semua yang mencatat wahyu dipanggil. Demikian kemudian untuk konfirmasi para penghafal Quran juga dipanggil. Berarti ada dua pihak. Para penghafal tentu ini catatan mereka kan di dalam ya kepala mereka dengan hafalan. Tapi ada sahabat yang disebut dengan Kutab al-Wahyi, yaitu para penulis, para pencatat wahyu. Demikian karena masing-masing sahabat dengan kesibukannya tentu ada yang mencatat beberapa surat, ada yang mencatat beberapa ayat. Namun ketika dikumpulkan maka jadilah mushaf seperti sekarang ini. Itulah ijtihad dari Umar, itulah ijtihad dari Abu Bakar dan para sahabat yang mulia. Apa alasan Umar? Seandainya ya ini tidak dikumpulkan, tidak dipelihara, manuskrip ini tidak dikodifikasi dalam satu buku, wallahu a'lam, kita akan kehilangan ya para penghafal Quran, kita akan kehilangan para ulama Al-Quran. Dengan ijtihad mereka, sekarang alhamdulillah kita mudah membaca Quran, kita mudah pula mengkaji Al-Quran, dan itulah kekayaan khazanah para sahabat dahulu tentang mushaf Al-Quran. Nah Ustaz, kalau misalnya kayak berita tadi nih, ini seseorang yang menjaga warisan ilmu di Aceh. Nah itu gimana Ustaz?
Ini dikategorikan oleh Nabi sebagai pahala jariyah. Au ilman warrasab. Di antara pahala jariyah betul ada sedekah, ada harta. Tapi seseorang yang menjaga ilmu agar ilmu itu tetap terpelihara, bahkan nanti ilmu itu tersebar kepada seluruh santri, kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh masyarakat, maka mereka yang mendokumentasikan, menyimpannya akan mendapatkan pahala jariyah dari pahala orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Kita apresiasi tadi ya beberapa sahabat kita yang betul-betul tergugah hatinya untuk menyimpan, memelihara, kemudian menyalin kembali, bahkan nanti akan didigitalisasi sehingga insya Allah berikutnya generasi yang akan datang banyak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu para ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Atabik Lutfi yang telah memberikan tausiah dan ilmunya kepada kami dan juga pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi besok Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Sheila. Ya, terima kasih Ustaz.